Seperti yang sobat investor ketahui, salah satu bagian dari investasi saya adalah investasi di reksadana indeks. Namun sepanjang 1 tahun terakhir, indeks kita mulai dari IHSG dan IDX30 terjadi penurunan. Hal ini membuat tanda tanya bagi sebagian besar investor, apakah strategi investasi di reksadana indeks ini masih relevan atau tidak untuk tahun 2023. Video ini akan terbagi menjadi 3 part. Part pertama adalah update portfolio reksadana saya di Bibit. Part kedua adalah apakah masih prospek untuk investasi di reksadana indeks. Dan di part ketiga saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar. Sobat investor, salam kenal ya, nama saya Dodi Prayogo dan ini adalah channel Dodi Bicara Investasi. Ini adalah podcast 4% dan sudah episode ke-112. Tapi sudah 3 bulan ya saya tidak update portfolio investasi saya dan memang saat ini saya sedang bereksperimen dengan konten-konten lainnya di luar reksadana yang mungkin lebih fresh. Tapi feel free ya, bisa tulis di kolom komentar kalau memang masih ingin update rutin portfolio reksadana saya di Bibit, silakan saja ketikkan di kolom komentar. Oke, langsung saja kita mulai ke topik yang pertama. Update portfolio reksadana di Bibit. Ini adalah tampilan dari aplikasi Bibit dan di sini kita bisa melihat portfolio investasi saya di dana pensiun. Di sini nilai dari portfolio saya itu adalah 978 juta rupiah dengan keuntungan itu kalau dinominalkan adalah 171 juta rupiah dan imbal hasil setara dengan plus 21,21%. Di sini kita akan coba lihat ya komposisi dari portfolio saya. Di sini pasar uangnya jumlahnya adalah 778 ribu rupiah atau bisa dibilang nyaris tidak ada ya atau 0%. Untuk obligasi ini 33 juta rupiah. Atau kalau dilihat di sini alokasinya hanya 3% dan reksadana saham itu 97%. Jadi sepanjang berapa bulan terakhir ini saya melakukan rebalancing besar-besaran. Nah, bagaimana dengan perkembangan dari portfolio saya selama ini? Kita bisa lihat di sini ini adalah performa dari portfolio saya. Untuk total saldonya entah kenapa di Bibit itu ternyata jadi satu ya dengan semua portfolio yang ada dengan portfolio di Stockbit atau di Bibit saham. Dan memang saya belum berencana untuk menunjukkan pada sobat investor ya berapa total portfolio saya. Jadi di sini sengaja saya naikkan sedikit ya supaya tidak terlihat. Nah, di dalam 1 hari terakhir ini turun sebesar Rp73.000 atau setara dengan 0,01% turunnya. Kemudian dalam 1 bulan itu naik sebesar 29.600.000 atau setara dan kenaikan plus 3,71%. Jadi finally portfolio saham saya dalam 1 bulan ini mengalami kenaikan, kemudian dalam 3 bulan itu juga mengalami kenaikan sebesar 57 juta rupiah atau naik sebesar plus 7,2%. Year to date-nya dari awal tahun itu sudah naik dan kalau kita lihat tapi dalam 1 tahun terakhir portfolio saya itu masih mengalami penurunan sebesar 2,07% dibandingkan dengan penurunan dari IHSG yang mencapai 5% ataupun penurunan dari reksadana indeks yang mencapai sekitar 8% ya. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena saya melakukan rebalancing di mana saya menambah portfolio saya pada saat harganya itu turun sehingga ketika terjadi rebound seperti di 3 bulan terakhir ini otomatis menaikkan return saya meskipun memang dalam 1 tahun ini masih mengalami penurunan sebesar 2,07%. Nah, kalau dalam 3 tahun terakhir mulai dari tahun 2020 kita bisa lihat ya total dari portfolio saya meningkat sebesar 18,99% di mana total naiknya adalah 151 juta dan kalau dari awal berdiri portfolio saya meningkat sebesar plus 21,21% atau meningkat sebesar 171 juta rupiah. Apa saja isi dari reksadana saya? Kita akan coba lihat ya. Untuk pasar uang sendiri ini isinya adalah Manulife Dana Kas Syariah. Ini saya dapatkan dari cashback bagi sobat investor yang memasukkan kode referral Dodi Bicara Investasi. Kemudian untuk reksadana obligasi di sini saya hanya tersisa Sukor Invest Syariah Sukuk Fund di mana nilainya adalah 18 juta rupiah di sini atau naik sebesar plus 2,12%. Di sini saya juga ada beberapa obligasi negara ya dari ORI 21, SR18 dan seterusnya dan juga saya membeli FR 0091. Oke, kita akan kembali ke reksadana saham. Apa saja isi dari reksadana saham saya? Di sini isi dari reksadana saham saya terbagi menjadi 3 reksadana. Yang pertama adalah Average IDX30. Ini adalah reksadana indeks yang saya beli sepanjang 1 tahun ini, di mana keuntungannya adalah plus 16,56%. Dan nilai dari saat ini itu juga yang terbesar di antara ketiga reksadana indeks yang lain yaitu 472 juta rupiah. Oke, sedangkan untuk BNP Paribas Serikati ini adalah juga reksadana yang baru-baru saja saya beli. Ini sudah naik 11,95%, di mana total dari investasi saya adalah 52 juta rupiah. Sedangkan yang berikutnya adalah BNI AM Index IDX30. Ini adalah reksadana yang saya beli mungkin terakhir beli tahun 2021 ya, di mana total
dari investasi saya nilainya adalah 419 juta rupiah atau keuntungannya setara dengan plus 30,56%. Oke, itu saja update dari reksadana saya di aplikasi Bibit, dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan apakah masih prospek investasi di reksadana indeks. Sepanjang setahun terakhir ini bukannya naik, IHSG malah mengalami penurunan, yaitu turun sebesar 4,99%. Beberapa indeks major lainnya malah lebih parah ya. Tercatat IDX30 turun sebesar 8,96%, LQ45 turun sebesar 6,46%. Tapi ada indeks lainnya, yaitu indeks Srikati justru naik, di mana di indeks Srikati ini tidak ada Goto ataupun Bukalapak ataupun Arto di dalamnya. Lantas, apakah masih prospek untuk investasi di reksadana indeks dan investasi di indeks yang mana? Jawaban singkatnya adalah tentu saja masih prospek. Khusus untuk indeks Srikati, karena tidak ada Goto di dalamnya yang turun lebih dari 60% dari tahun lalu, indeks ini performanya naik. Sedangkan untuk indeks-indeks seperti IHSG, IDX30, dan LQ45, efek Goto inilah yang membuat terjadinya perbedaan kinerja hingga belasan persen dengan indeks Srikati. Ini saya sudah coba otak-atik untuk mensimulasikannya. Misalnya saja, kalau Goto naik ke 200, maka IDX30 akan naik sebesar 3,8% dari saat ini. Kalau Goto naik ke 250, maka IDX30 akan naik sebesar 6,1%. Kalau Goto naik ke 300, IDX30 naik sebesar 8,4%. Dan kalau seandainya Goto naik ke 350, maka IDX30 akan naik lebih dari 10%. Terus saja ini baru bisa terjadi kalau Goto memang sudah mulai ada tanda-tanda akan menghasilkan profit. Dan ini adalah perjalanan yang panjang ya. Bahkan CEO Goto pun sampai diganti ya ke Patrick Waluyo. Tentu saja ini adalah perjalanan yang panjang ya untuk bisa mencapai profit, dan semoga kedepannya juga bisa terwujud. Nah, meskipun secara jangka panjang akan tetap naik, tidak akan ada jaminan dalam jangka pendek indeks kita akan naik. Kalau kita lihat IHSG di awal 2000, tepatnya pada tanggal 6 Januari 2000 itu IHSG ada di 688, dan kalau pada saat ini di 6.698, artinya sudah naik hampir 10 kali lipat. Tetapi ketika orang tersebut membeli di awal Januari tahun 2000, IHSG akan terus mengalami penurunan dari harga belinya sampai 4 tahun loh. Bayangkan baru awal Januari 2004 IHSG itu naik di atas pembelian kita. Jadi kita tidak bisa menebak di masa yang akan datang kapan naiknya indeks. Tidak akan ada yang tahu. Jadi bagi yang memang tidak sabar atau ingin investasi dalam jangka pendek saja, maka sebaiknya jangan beli reksadana indeks atau reksadana saham. Konsekuensinya ya jangan iri ketika para investor reksadana indeks atau reksadana saham mengalami untung yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan investor reksadana jenis lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam Q&A. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Banyak yang bertanya-tanya, kenapa kok saya masih memilih investasi di reksadana? Kok enggak langsung investasi ke sahamnya saja, pilih saham sendiri? Jawabannya adalah mungkin tidak banyak yang tahu, sebenarnya saya lebih banyak investasi di saham individual daripada investasi di reksadana. Tapi memang untuk sharing di YouTube, saya merasa lebih aman bagi saya untuk men-sharingkan investasi reksadana indeks. Kalau kita lihat misalnya komposisi investasi saya bukakan akses KSEI, portfolio saham saya itu adalah sekitar 79%. Sedangkan portfolio reksadana itu sekitar 20%, sedangkan yang lainnya obligasi dan kawan-kawan itu sekitar 0, sekian persen. Nah memang dari awal saya berinvestasi, saya ingin punya satu portfolio yang bisa mengalahkan pasar, artinya portfolio ini isinya adalah saham-saham yang saya pilih sendiri, dan juga portfolio yang saya desain untuk lebih santai, di mana isi portfolionya adalah saham-saham yang sama dengan pasar dan lebih efisien untuk membeli di reksadana indeks. Permasalahannya adalah terkadang di portfolio kita yang aktif, yaitu portfolio pilih saham sendiri, bisa jadi portfolio ini akan kalah dari pasar. Mimpinya memang kita ingin mengalahkan pasar, tapi apa daya, kemampuan, skill, kesabaran, keberuntungan bisa jadi belum cukup. Kalau ditanya bagaimana performa kedua portfolio ini, mana yang lebih untung, jawabannya adalah bervariasi ya. Tapi bagi saya pribadi, sepanjang 1 tahun terakhir ini, jawabannya adalah portfolio saham individual. Ini adalah tampilan dari keuntungan yang sudah direalisasikan dari portfolio saham utama saya di aplikasi Stockbit atau Bibit Saham, dan sepanjang setahun terakhir ini tercatat sudah untung sebanyak 600 juta rupiah atau setara dengan kurang lebih CAGR atau kenaikan dari portfolio sebesar 20-30% lah kurang lebih. Sedangkan portfolio reksadana yang dominan reksadana indeks tahun ini itu kurang lebih turun sebesar 2,07%. Tapi tentu saja tiap-tiap orang bisa beda ya. Bisa jadi yang milih saham sendiri sepanjang setahun terakhir ini mengalami penurunan.
Nah, semoga bisa menjawab ya. Kita akan coba lanjut ke pertanyaan-pertanyaan lainnya. Pertanyaan selanjutnya datang dari Water Lemon CH. Izin bertanya Pak Dodi, apakah berinvestasi di reksadana saham di aplikasi Bibit akan mendapatkan dividen? Atau jika ingin mendapatkan dividen, investasinya di sahamnya langsung, bukan di reksadana saham? Mohon arahannya, terima kasih. Oke, untuk jawaban pertama adalah apakah investasi reksadana saham di aplikasi Bibit akan mendapatkan dividen? Jawabannya adalah mayoritas dari reksadana saham tidak membagikan dividen secara tunai. Tetapi ketika saham-saham yang dimiliki oleh reksadana saham tadi membagikan dividen, sebenarnya dividennya juga masuk loh. Cuman oleh manajer investasi tidak dibagikan ke kita secara tunai, melainkan langsung direinvestasikan. Nah, kalau seandainya memang tujuannya adalah untuk mendapatkan cash flow setiap tahunnya melalui dividen, maka investasinya sebaiknya di sahamnya langsung, bukan di reksadana saham. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mustaqim Rizal. Maaf Pak, kalau minta saran, saya tiap bulan bisa menabung 7 juta. Sebaiknya saya pilih investasi yang mana ya? Tujuan investasi saya adalah untuk dana pensiun. Oke, Pak Mustaqim, jawabannya sebenarnya bervariasi ya. Karena tiap-tiap orang punya profil resiko yang berbeda-beda. Tidak bisa ada jawaban yang persis untuk universal. Kalau saya pribadi, dana pensiun saya bisa dibilang 90% lebih isinya adalah di saham dan di reksadana saham. Tapi tentu saja ini tidak bisa di-copy mentah-mentah. Bagi yang masih pemula dan belum tahu mengenai reksadana ataupun saham, saran saya dimasukkan terlebih dahulu ke instrumen yang lebih rendah resiko, yaitu fixed income. Fixed income sendiri di reksadana ada yang namanya reksadana obligasi, ada juga yang namanya obligasi FR, ataupun nanti setiap bulan bisa jadi ada terbit yang namanya SBN Retail. Saran saya dari 7 juta tadi, sebagian besar bisa 3,5 juta, bisa 4 juta, bisa 5 juta, itu ditaruh dulu ke instrumen fixed income. Sisanya mungkin ada sisa 2 juta atau sisa 1 juta bisa digunakan untuk belajar, untuk berinvestasi di instrumen investasi yang lebih tinggi resiko, misalnya ditaruh di saham ataupun di reksadana saham. Kalau nantinya sudah mulai punya pemahaman tentang investasi di reksadana saham, bisa menahan fluktuasi, bisa bersabar, tidak panik ketika terjadi penurunan, pelan-pelan nanti porsinya bisa ditingkatkan. Oke, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab pada kali ini. Dan bagi sobat investor yang ingin bertanya, silakan juga tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di episode-episode selanjutnya. Bye.